Pancaran virus menjadi semakin intens dan menerangi area sekitarnya. Setelah ditekan oleh aura Ultimate Ice, Blazing Sun Spring yang baru saja melepaskan diri dari Extreme Chill Ice Spring memancarkan gelombang panas yang sangat besar. Itu membawa aura panas yang menahan hawa dingin yang memancar dari tubuh Huo Yuhao, sangat menguranginya. Ketika pancaran biru kehijauan melebar hingga batasnya, perlahan mulai menyusut kembali dan menjadi lebih redup. Saat pancaran ini meluas dan memendek, Huo Yuhao merasa tidak terlalu kembung, dan akhirnya berhasil rileks. Tidak diragukan lagi, perubahan ini disebabkan oleh Skydream Icewam. Tubuh Huo Yuhao dipenuhi dengan energi vital langit dan bumi. Bahkan Skydream tidak berani mengedarkan kekuatan jiwanya. Jika terjadi kesalahan, lorong yang lebih lemah di tubuhnya mungkin akan meledak. Namun, ini tidak berarti bahwa dia tidak berdaya. Sebagai makhluk jiwa sejuta tahun dalam tubuh Huo Yuhao, setelah Huo Yuhao menyatu dengan asal spiritualnya, dia benar-benar memahami setiap bagian tubuh Huo Yuhao. Bahkan tidak dibuat-buat untuk mengklaim bahwa Skydream Ichewar memahami tubuh Huo Yuhao lebih baik daripada Huo Yuhao sendiri. Tidak mungkin mengedarkan kekuatan jiwa Huo Yuhao dan menyerapnya karena dia sudah jenuh. Namun, dia bisa menggunakan metode yang berbeda. Lorong Huo Yuhao bukanlah bagian terberat dari tubuhnya, itu tulang jiwanya. Pada titik ini, Skydream mengaktifkan kekuatan kerangka Ice Jade Empress Scorpion. Sebagai binatang jiwa 100.000 tahun, kerangka Ice Jade Empress Scorpion menyegel energi asal dari Ice Empress. Ranjang esensi batu giok dingin awalnya digunakan untuk melanjutkan peleburan, tetapi tidak ada yang mengharapkan pembalikan tiba-tiba dalam kekuatan jiwa permaisuri salju yang membuatnya berbahaya. Ini juga menyebabkan permaisuri es memasuki kondisi hibernasi. Pada titik ini, tubuh Huo Yuhao sudah mencapai batasnya, dia tidak bisa lagi menahan kekuatan Ultimate Ice. Namun, kerangka Ice Jade Empress Scorpion belum mencapai batasnya. Di bawah kendali Skydream, sebagian dari energi asal diserap saat pancaran meluas dan ditarik kembali. Ini membantu menetralkan krisis yang dihadapi Huo Yuhao. Pancaran biru kehijauan muncul sekali lagi, membesar sebelum menyusut. Panas menakutkan eksternal Blazing Sun Spring membantu melindungi Huo Yuhao pada saat ini. Karena penindasannya, ulat es mimpi langit mampu menghilangkan rasa dingin yang tersisa saat dia membantu mengompres energi asal langit dan bumi ke dalam kerangka Yuhao. Ini membuat seluruh proses penyusutan menjadi lebih lancar. Ini dilakukan beberapa kali. Setelah 9 kali berturut-turut, tubuh Huo Yuhao tidak hanya memancarkan sinar biru kehijauan lagi, dia benar-benar berubah menjadi biru pucat. Tubuhnya masih sakit, tapi setidaknya dia bisa bergerak sekarang. Dia merasa jauh lebih nyaman begitu dia bisa menggerakkan tubuhnya. Namun, kekuatan jiwanya terhenti, karena dipengaruhi oleh energi asal. Hanya 1/5 darinya yang bisa beredar, dan itu pun, peredarannya jauh lebih lambat. Yuhao, kerangka itu juga telah mencapai batasnya. Ia tidak dapat memampatkan lebih jauh, jika tidak, mungkin ada bahaya. Kamu hanya dapat mengandalkan waktu untuk terus menyerap kekuatan ini. Permaisuri salju sedikit ekstrim. Aku khawatir kamu tidak akan dapat melepaskan kemampuan penuh Anda untuk beberapa waktu. Namun, mata air es dingin ekstrim akan sangat bermanfaat dalam membangunkan permaisuri es. Lagi pula, indera spiritualnya akan pulih lebih cepat di bawah nutrisi energi asal dari Ultimate Murni Es. Ulat es mimpi langit agak kelelahan. Lagi pula, sebagian besar asal spiritualnya telah menyatu dengan Huo Yuhao. Sekarang dia telah mengaktifkan kerangka Ice Jade Empress Scorpion, itu setara dengan dia membangun hubungan dengan kekuatan spiritual Huo Yuhao lagi. Dia membantu Huo Yuhao sekarang, dan tidak hanya mengendalikan kekuatannya sendiri. Terima kasih, Brother Skydream. Saya merasa jauh lebih baik. Huo Yuhao menghela nafas lega dan mengeluarkan embusan gas putih dari mulutnya, melepaskan hawa dingin ke wilayah yang ditempati oleh Blazing Delicata Apricot. Blazing Delicata Apricot, tolong buka jalan. Aku akan pergi ke Sisio Uyo. Dia berjuang untuk berdiri dan menatap Wang Qr. Memberi isyarat padanya bahwa dia baik-baik saja. The Blazing Delicata Apricot sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Dia tidak sabar menunggu Huo Yuhao pergi. Setelah mengerang, dia segera menginstruksikan tanaman di sekitarnya untuk membuka jalan bagi Huo Yuhao untuk kembali. Dia ingin bertingkah, tetapi dia tidak melakukannya ketika dia melihat wanita salju di bahu Huo Yuhao.
Dia trauma setelah hampir hancur menjadi bubuk. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami penekanan unsur yang begitu lengkap atas kemampuannya. Huo Yuhao bisa berjalan, tetapi dia memperkirakan bahwa kemampuannya saat ini hanya sebagus ketika dia berada di peringkat 30. Bahkan sulit baginya untuk mengaktifkan alat jiwa tipe terbang. Meridiannya juga masih sakit. Kejenuhan menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya dan pasti bisa disebut cedera internal. Pada saat ini, udara yang dihembuskannya sangat dingin. Dia juga terlihat pucat, dan tubuhnya terasa sangat dingin. Ini adalah harga yang sangat besar yang harus dia bayar untuk kebangkitan permaisuri salju. Huo Yuhao mengungkapkan senyum pahit di wajahnya. Sejak permaisuri salju memasuki tubuhnya, dia sangat menderita. Terakhir kali, itu adalah pembalikan total kekuatan permaisuri salju di tubuhnya, menyebabkan Electrolus membakar indera ilahi dalam upaya untuk menyelamatkannya. Kali ini, dia hampir meledak. Itu adalah sakit kepala yang sangat besar baginya. Namun, pertemuan ini juga mencerahkannya. Huo Yuhao menyadari bahwa dia dapat memulihkan ingatan permaisuri salju untuk sementara jika dia memiliki kekuatan jiwa es tertinggi yang sangat besar. Dia bahkan bisa melepaskan kemampuannya yang luar biasa. Tentu saja, dia tidak bisa melakukannya dengan kultivasinya saat ini. Permaisuri salju hanya muncul hari ini ketika dia memanfaatkan energi asal langit dan bumi dari mata air es dingin ekstrim. Jika dia ingin permaisuri salju benar-benar bergerak, dia harus memiliki setidaknya 7 atau 8 cincin jiwa. Selain itu, paling banyak hanya untuk 1 atau 2 serangan. Namun, ada baiknya ada kemungkinan seperti itu. Itu seperti kebangkitan Radiant Holy Dragon senior tertuanya, dan kebangkitan kura-kura Suanwu senior ketiganya. Hanya saja kebangkitan permaisuri salju berada di level yang lebih tinggi. Selain itu, dia juga tidak memiliki kendali atas dirinya. Dia harus mengambil semuanya dengan lambat. Mungkin ingatan permaisuri salju dapat dipulihkan sepenuhnya ketika dia menjadi Doulo transenden di masa depan. Saat dia memikirkan itu, Huo Yuhao menoleh untuk melihat wanita salju di bahunya. Dia masih percaya bahwa dia jauh lebih baik saat ini daripada dengan ingatan permaisuri salju. Setidaknya Nyonya Salju mendengarkannya. Selain itu, dia sangat imut. Permaisuri salju terlalu dingin, seperti Wang Qiuer. Wang Qiuer mengikuti di belakangnya, dan hidungnya mulai terasa gatal. Dia tampak seperti ingin bersin, tetapi dia berhasil menekannya. Saat dia melihat Huo Yuhao, dia bisa merasakan bahwa dia tidak enak badan meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Namun, dia masih bisa merasakannya karena fusi jiwa bela diri mereka. Keberadaan kebangkitan yang menakutkan telah menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya. Namun, segalanya menjadi lebih lancar setelah dia membayar harga yang sangat mahal. Hal ini terlihat dari sikap Blazing Delicata Apricot. Siapa yang berani menyinggung keberadaan mengerikan di tubuh Huo Yuhao? Itu telah melepaskan aura yang sangat kuat yang bisa menghancurkan segalanya di sini. Bahkan Wang Qiuer membatu ketika dia menghadapi kekuatan permaisuri salju. Dia hanya pernah mengalami perasaan yang sama ketika dia, Huo Yuhao menghela nafas lega saat dia kembali ke sisi Delicate Shield Immortal. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat sebuah buku di depannya dan berkata kepadanya, "Maaf, kamu-kamu. Aku tidak membayangkan hal seperti ini akan terjadi. Mungkin aku diprovokasi oleh sesuatu di dunia luar." Dan dengan demikian Snow Permaisuri telah bangkit, bunga besar berwarna merah muda di Delicate Shield Immortal masih mekar. Namun, aromanya kurang terlihat. Dia mengerang dan berkata, berhenti meneteskan air mata buaya. HMPH, kembalikan pilku jika kamu benar-benar minta maaf. Apa yang membuat Wang Qiuer dan Delicate Shield Immortal kaget adalah bahwa Huo Yuhao benar-benar mengambil pil itu dan mengangguk sambil berkata, baiklah, aku akan mengembalikannya padamu. Saat dia berbicara, dia benar-benar berjalan menuju Delicate Shield Immortal dan memberinya pil. Apa? Kamu benar-benar mengembalikannya padaku? Jika Delicate Shield Immortal dapat mengungkapkan ekspresi wajah, dia akan sangat terkejut sekarang. Huo Yuhao berkata dengan tulus, aku tidak datang ke sini untuk mencari harta karun, aku tidak mencari untuk mendapatkan apapun. Aku hanya di sini untuk mengambil rumput kerinduan yang patah hati untuk kekasihku. Aku berharap untuk menerima bantuanmu. Saya sangat menyesal atas apa yang permaisuri salju lakukan kepada Anda semua sebelumnya.
Saya tidak ingin ini menyebabkan konflik di antara kita. Saya tidak hanya mengembalikan pil ini kepada Anda. Tetapi saya juga akan mengembalikan apa yang Snow Permaisuri mengambil dari Blazing Delicata Apricot. Saya hanya berharap tidak ada lagi penghalang, dan saya dapat mencari rumput kerinduan yang patah hati. The Delicata Shield Immortal tidak percaya. Tunggu. Huo Yuhao, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu harus tahu bahwa Blazing Rubber yang diproduksi Ah Jiao memiliki kualitas terbaik. Blazing Delicata Apricot yang normal dapat menghasilkan sangat sedikit karet bahkan setelah 10.000 tahun. Jumlah karet yang begitu besar cukup untuk meningkatkan kultivasi master jiwa tipe api ke tingkat api tertinggi. Ini sangat berharga. Pil saya bahkan lebih mengesankan. Jika Anda memilikinya, semua racun mematikan akan hilang efeknya dalam wilayah 300 kaki persegi. Bahkan jika Anda terinfeksi oleh racun dan racun telah memasuki darah Anda, racun itu dapat dihilangkan setelah Anda memasukkan pil ke dalam mulut Anda. Mereka dianggap harta karun. Harta yang tak ternilai. Apakah Anda akan pergi? Menyerah begitu saja? Ekspresi Huo Yuhao sangat tenang saat dia mengangguk. Dia berkata, bagiku, satu-satunya hal yang tak ternilai adalah kekasihku. Aku tidak ingin berkonflik dengan kalian semua karena kepemilikan eksternal ini. Ambillah. Saat dia berbicara, dia meletakkan pil itu langsung ke bunga Delicata Shield Immortal. Dia melepaskan pil itu dan membiarkannya menggelinding ke bawah. Wang Qiwer linglung saat melihat Huo Yuhao, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak mencoba untuk menghentikannya pada saat ini. Dia hanya merasa ada sesuatu yang tersangkut di hatinya, dan dia juga merasakan kehilangan yang besar. The Delicata Shield Immortal menghela nafas, dan kelopaknya mulai terbuka. Pil keunguan melayang kembali di atas benang sarinya. Ah Jiao, bagaimana menurutmu? Dia benar-benar bertanya pada Blazing Delicata Apricot. The Blazing Delicata Apricot juga menghela nafas dan berkata, orang itu pernah berkata bahwa menemukan harta berharga itu mudah, tetapi sulit untuk memiliki kekasih. Biarkan dia lewat. Dia mungkin salah satu manusia istimewa. The Delicata Shield Immortal berkata, baiklah, saya akan membiarkan Anda lulus. Anda telah lulus semua ujian yang ditinggalkan orang itu. Kembalikan barang-barang Ah Jiao dan Anda dapat mulai membaca buku itu. Jika Anda memerlukan bantuan, saya dapat membantu Anda. Terima kasih. Huo Yuhao sangat senang. Ini adalah akhir yang dia inginkan. Baginya, tidak ada yang lebih penting dari Wang Dong'er. Dia tidak ingin menyinggung makhluk jiwa berjenis tumbuhan ini karena keserakahannya, yang akan memengaruhi pencariannya terhadap rumput kerinduan yang patah hati. Dia tidak mau mengambil risiko apapun. Dia kembali ke Blazing Delicata Apricot dengan penuh semangat, dan memberikan Blazing Rubber kembali padanya. Jangan berikan langsung kepadaku. Taruh saja di tanah. Aku ingin menyerapnya kembali setelah Ultimate Ice mencair. The Blazing Delicata Apricot ternyata takut pada Ultimate Ice yang ditinggalkan oleh permaisuri salju. Ketika dia melihat Huo Yuhao meletakkan karet di tanah tanpa ragu-ragu, tubuhnya yang merah padam sedikit bergoyang, dan dia berbicara lagi, mudah untuk menemukan harta berharga, tetapi sulit untuk memiliki kekasih. Kamu adalah orang yang baik, Huo Yuhao menyeringai dan menjawab, terima kasih. Akan sangat bagus jika aku bisa pergi dengan rumput kerinduan yang patah hati. Setelah dia selesai berbicara, dia kembali ke domain Delicata Shield Immortal. Dia duduk bersila dan mulai membaca buku. Buku ini benar-benar seputih salju, dan bahan yang digunakan untuk membuatnya tidak diketahui. Buku itu lembut dan terasa seperti sutra, tapi sepertinya lebih keras dari sutra. Itu juga sedikit lembab saat disentuh. Tidak ada kata atau judul di halaman sampul. Huo Yuhao duduk bersila dan membuka halaman pertama buku ini. Tidak banyak kata di halaman pertama, tapi kata-kata yang ada di sana terasa sangat kuno. Saya senang seseorang dapat melihat kata-kata terakhir saya. Jika Anda dapat lulus ujian Delicata Shield Immortal, itu membuktikan bahwa Anda memenuhi syarat untuk membaca buku ini. Buku ini ditinggalkan oleh leluhur sekte Tang, Tangsan. Itu mencatat perbedaan antara berbagai jenis tanaman abadi dan beracun. Ada juga beberapa metode penggunaan racun sekte Tang yang hilang. Setelah Anda mempelajarinya, silakan tinggalkan buku ini. Anda juga harus menggunakan kemampuan ini dengan hati-hati.
Huo Yuhao terkejut saat membaca ini. Dia tidak menyangka bahwa buku ini mencatat cara sekte Tang menggunakan racun. Dia awalnya meragukan kata-kata Blazing Delicate Apricot dan Delicate Shield Immortal. Mereka tidak mengacu pada ayah Wang Dong'er. Sepertinya keraguannya benar. Orang yang benar-benar meninggalkan buku ini adalah Tang San, leluhur pendiri sekte Tang. Dia juga yang menemukan tempat ini. Ayah Wang Dong'er pasti telah lulus ujian juga, dan menemukan rumput kerinduan yang patah hati. Hanya saja dia tidak bisa meninggalkannya, dan dengan demikian dia meninggalkan kata-kata ini di dalam buku. 1. Saat dia memikirkan hal ini, beberapa keraguannya terselesaikan. Ini tidak diragukan lagi adalah penjelasan yang paling tepat. Dia dengan cepat membalik ke halaman kedua. Dia yang memiliki afinitas, halo. Saya adalah pendiri sekte Tang, Tang San, sumur api es yin yang adalah hadiah dari surga. Mata air es dingin ekstrim dan mata air matahari terik ada bersama di sini, yin dan yang saling melengkapi. Ini adalah salah satu tanah yang diberkati. Benua Dolo secara keseluruhan juga merupakan tanah yang diberkati. Setelah saya menemukan tempat ini, saya tidak berani mengambilnya sendiri. Saya menemukan beberapa tumbuhan berharga di sini bersama rekan saya dan mencangkok kembali beberapa tanaman langka namun berharga ini. Siapapun Anda harus melepaskan diri dari keserakahan sejak Anda lulus ujian saya. Anda tidak dapat meminta lebih. Anda hanya dapat mengambil 7 jenis jamu dari tempat ini. Metode menggunakan racun dapat menyelamatkan dan membahayakan orang. Mereka yang memiliki niat buruk dapat menghancurkan kehidupan. Itu sebabnya saya sengaja meninggalkan bab obat dan racun dari catatan harta karun surga misterius di sini. Hanya mereka yang telah lulus ujian yang dapat mempelajarinya. Siapapun yang mempelajari catatan harta karun ini akan dianggap sebagai bagian dari sekte Tang, dan saya harap Anda akan menjaga sekte tersebut. Jika Anda tidak mau bergabung dengan sekte tersebut, harap kembalikan bukunya. Anda masih bisa mendapatkan ramuan di bawah panduan Delicate Shield Immortal. Jika Anda bersedia bergabung dengan sekte, Anda juga tidak dapat membocorkan babnya. Anda hanya dapat menggunakannya sendiri. Berhati-hatilah. Catatan harta karun surga misterius, senjata tersembunyi 100 pemisahan, bab kedokteran, Delicate Shield Immortal, kutukan dari 100 racun. Ia memiliki efek menetralkan semua racun. Itu tidak dapat menghilangkan racun dengan sendirinya, tetapi dapat mengekang zat beracun. Aromanya jernih dan menyegarkan. Semua racun di sekitar Delicate Shield Immortal menjadi tidak berguna. Aromanya dapat menetralkan semua racun. Bunganya berwarna merah muda, dan kelopaknya, cacing salju adalah cara lain untuk merujuk pada cordyceps berkualitas tinggi. Cacing salju berwarna putih keabu-abuan, dan ada pola cincin di atasnya, total 8. Dan 4 cincin di tengah adalah yang paling jelas. Bentuknya tipis dan panjang, sementara warnanya berkisar dari terang sampai coklat tua. Penampangnya sedikit lebih panjang dari kebanyakan cordyceps, dan ada spora yang sedikit lebih besar di bagian atas. Spora ini berwarna kuning cerah di bagian luar dan putih di bagian dalam. Spora ini montok dan berair. Tidak hanya lebih besar dari cordyceps biasa, kegunaannya juga jauh lebih baik. Hanya di Ichevirein yang well. Kotoran terbeb terus kelas 9, harta yang tak ternilai. Itu dipelihara oleh energi spiritual langit dan bumi dan perlu menyerap rumput es misterius adas bintang. Ia memiliki bunga putih besar dalam bentuk adas bintang. Benang sari di tengah bunganya bersinar seperti kristal es. Ia tidak memiliki aroma apapun. Ia terletak di pusat mata air es dingin ekstrim, astaga. Huo Yuhao mulai gelisah setelah hanya sedikit menjarah buku itu. Dia tidak menyangka akan mendapatkan bab obat dan racun yang ditinggalkan oleh Tang San. Bukan masalah baginya untuk memasuki sekte Tang, karena dia sudah menjadi bagian darinya. Pada titik ini, suara Delicate Shield Immortal terdengar, "Hei. Apakah kamu sudah selesai membaca beberapa halaman pertama? Apakah kamu bersedia bergabung dengan sekte Tang? Jika tidak, kamu tidak dapat melanjutkan membaca. Aku berjanji pada orang itu." Huo Yuhao mengangkat kepalanya untuk melihat Delicate Shield Immortal dan tersenyum. Dia menjawab, "Saya adalah murid sekte Tang." "Tentu saja saya bersedia." "Oh, kamu adalah murid dari sekte Tang? Biarkan aku melihat tangan giok misteriusmu." Kalau begitu, Huo Yuhao mengangguk dan mengangkat tangannya.
Dia perlahan mengedarkan teknik surga misteriusnya, dan tangannya perlahan berubah warna menjadi batu giok. Karena kondisi tubuhnya tidak pada puncaknya sekarang, dia tidak bisa sepenuhnya menggunakan tangan giok misteriusnya. Namun, tidak mungkin baginya untuk memalsukan teknik surga misterius. Baiklah, tidak apa-apa. Kamu bisa melanjutkan. Setelah kamu selesai membaca, kembalikan buku itu kepadaku. Karena itu sebaiknya kamu menghafalnya, baiklah. Huo Yuhao mengangguk, lalu mulai membaca buku itu dengan serius. Dia tidak membacanya secara berurutan. Dia dengan cepat menemukan catatan yang terkait dengan rumput kerinduan yang patah hati. Rumput kerinduan patah hati juga dikenal sebagai bunga merah kerinduan patah hati. Kelihatannya seperti bunga, tapi sebenarnya rumput. Bunganya putih seukuran telapak tangan. Tidak ada daun, dan batangnya terhubung ke batu hitam. Dia menjadi sangat tertekan dan mulai mengabaikan bunganya. Akibatnya, kebunnya menjadi pemandangan yang menyedihkan. Suatu hari, seorang tetua berambut putih datang dan memberitahunya bahwa peoni putih favoritnya di taman adalah reinkarnasi dari istri tercintanya. Selama dia menghancurkan bunga itu, dewa bunga akan kehilangan tubuh ketuhanannya dan dapat kembali ke dunia fana sekali lagi. Mereka akan dipersatukan kembali saat itu. Namun, dia tidak bisa meninggalkan kebunnya. Setelah sesepuh selesai berbicara, dia berubah menjadi embusan angin dan menghilang. Pemuda itu tersentak bangun dan menyesal mengabaikan bunganya. Dia mulai merawat mereka lagi. Meskipun dia mencintai istrinya, dia tidak tega menghancurkan peoni putih itu. Dia merawat bunga itu dengan lebih baik dan berbagi segalanya dengannya. Akhirnya, dia meninggal karena patah hati. Sebelum dia meninggal dunia, dia meneteskan darahnya ke kelopak bunga, dan peoni itu langsung berubah menjadi rumput. Kelopak putih berlumuran darah pemuda itu. Itu sebabnya disebut juga bunga merah kerinduan patah hati. Bunga itu tidak biasa. Ketika kamu memetiknya, kamu harus memikirkan kekasihmu. Setelah itu, kamu harus memuntahkan darahmu pada kelopaknya. Jika kamu memiliki niat lain, kamu akan mati bahkan sebelum kamu memetik bunga itu. Setelah dipetik, bunga itu tidak akan pernah layu selama masih bersama pemiliknya. Jika bunga itu dimusnahkan secara paksa, bunga merah kerinduan yang patah hati juga akan kehilangan efek obatnya. Mengkonsumsi rumput ini memiliki efek melestarikan tubuh seseorang. Bahkan bisa memperpanjang umurnya 10 tahun dan sangat meningkatkan kekuatan jiwa mereka. Sebelumnya, istriku sangat mencintaiku, dan aku memetik bunga ini. Dia pernah menjadi kelinci softbone 100.000 tahun yang terlahir kembali menjadi manusia. Untuk menyelamatkanku dalam krisis yang mengikutinya, dia mengorbankan cincin jiwanya. Aku berterima kasih kepada rumput ini karena telah menyelamatkannya. Sebelum saya pergi, saya kembali ke sumur api es yin yang untuk menanam bunga ini lagi. Menunggu seseorang yang memiliki afinitas untuk memetiknya sekali lagi, rumput kerinduan yang patah hati hanya akan bekerja untuk kekasih. Takdir tidak bisa dipaksakan. Kamu harus ingat itu. Kamu harus ingat itu, bab pengobatan memperkenalkan rumput kerinduan yang patah hati lebih menyeluruh daripada rumput abadi lainnya. Namun, Huo Yuhao masih merasa itu terlalu pendek. Ada 2 paragraf kisah cinta yang menyentuh. Paragraf pertama memperkenalkan kemungkinan asal-usul rumput kerinduan yang patah hati. Paragraf lainnya mencatat kisah cinta Tang San dan istrinya. Kisah Tang San lebih menyentuh Huo Yuhao karena dia memahami kehidupan seorang guru jiwa. Ketika dia melihat kata dikorbankan, dia merasakan darahnya melonjak di tubuhnya. Cinta mereka pasti sangat dalam hingga istri Tang San mengorbankan dirinya untuk menjadi cincin jiwa. Manusia sebenarnya bisa berkumpul dengan Soul Beast. Meskipun Tang San hanya menyebutkan secara singkat bagaimana rumput itu adalah dermawannya, Huo Yuhao tahu bahwa latar belakangnya tidak sesederhana itu. Hanya Tang San yang tahu seberapa banyak rasa sakit dan siksaan yang mereka alami saat itu. Setelah menarik napas dalam-dalam, Huo Yuhao menenangkan diri. Kecantikan Wang Dong'er memenuhi pikirannya saat ini. Dong'er, aku juga akan mengorbankan diriku sebagai cincin jiwa jika aku adalah makhluk jiwa, dan melindungimu selamanya. Saat dia berpikir sampai di sini, dia menunjukkan seringai di wajahnya. Sosok cantiknya di benaknya juga menjadi lebih jelas. Setelah menenangkan diri, Huo Yuhao mulai membolak-balik catatan sekte Tang dengan tenang di tangannya. Selain ingatannya yang mengesankan, kekuatan spiritualnya juga cukup besar.
Dia hanya membolak-balik seluruh buku satu kali, tetapi dia berhasil menghafal semua isinya. Kemudian, untuk memastikan dia tidak melewatkan poin-poin tertentu, dia membacanya lagi. Setelah itu, dia berdiri dan mengembalikan buku itu ke Delichate Shield Immortal. Yuyu, bisakah kamu memberitahuku tentang berbagai tanaman yang diperkenalkan di buku ini? Huo Yuhao bertanya. Baiklah. Mungkin karena Huo Yuhao mengembalikan Delichate Shield Immortal Pil miliknya, dia langsung menyetujui permintaannya. Di bawah bimbingannya, Huo Yuhao berhasil mempelajari lebih banyak tentang berbagai tumbuhan ajaib di sumur api es Yin Yang ini. Tidak ada yang mengerti tempat ini seperti Delichate Shield Immortal. Dia bahkan dengan jelas memberitahu Huo Yuhao tentang beberapa tanaman jiwa yang tidak tercatat di buku. Mereka hanya berhenti ketika kegelapan turun. Wang Qiuer memberikan ransum kering yang baru saja dia panaskan ke Huo Yuhao tanpa mengeluarkan suara. Dia hanya menundukkan kepalanya dan mulai mengunyah makanannya dengan tenang. Huo Yuhao menatapnya dan tersenyum. Dia berkata, "Terima kasih, Qiuer." Wang Qiuer sedikit kaget. Dia mengangkat kepalanya untuk melihatnya, dan melihat cahaya jernih di matanya. Untuk beberapa alasan, dia sedikit menggigil di dalam hatinya ketika dia melihat sorot mata Huo Yuhao. Perasaan tidak menyenangkan mulai muncul di dalam dirinya. Indra Wang Qiuer tidak kalah dengan Huo Yuhao, karena dia memiliki persepsi naga emas. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak mengucilkannya lagi, dan tidak berusaha menjaga jarak darinya. Sorot matanya sangat tenang dan ramah saat dia melihat ke atas. Dia memperlakukannya sebagai teman sekarang. Ya, dia memperlakukannya hanya sebagai teman sekarang, teman baik yang diperlakukan dengan hormat. Namun, inilah yang membuat Wang Qiuer cemas, karena dia tidak lagi takut dengan apa yang terjadi di antara mereka. Setelah menerima surat Niu Tian, Huo Yuhao memasuki setting Sun Forest dan datang ke Ichevire Yin Yang Well, di mana dia akhirnya memperoleh catatan misterius setelah melalui banyak cobaan. Baginya, semuanya adalah ujian hatinya. Dia melatih hatinya selama seluruh proses, dan cintanya pada Wang Dong'er menjadi semakin dalam. Huo Yuhao merasa hatinya menjadi lebih jernih setelah dia membaca tentang cinta dan pengorbanan Tang San dan Xiao. Kejelasan juga membantunya menyadari mengapa dia takut pada Wang Qiuer. Itu karena Dewi Cahaya telah meninggalkan kesan mendalam di hatinya, yang membuatnya takut padanya. Dia takut dia akan jatuh cinta padanya. Namun, krisis ini juga membantunya mengenali perasaannya yang sebenarnya. Di dalam hatinya, hanya ada satu orang dan satu Dewi Cahaya. Orang itu adalah Wang Dong'er. Setelah mengenali perasaannya yang sebenarnya, dia tidak perlu khawatir tentang hal lain lagi. Dia bisa menghadapinya dengan normal sekarang. Untuk apa berterima kasih padaku? Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu mengatur semuanya sendiri, kata Wang Qiuer dengan dingin. Huo Yuhao berkata, terima kasih telah menemani saya di sini. Saya akan mengingat bantuan ini. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, Anda dapat memberitahu saya. Wang Qiuer mendengus, tidak perlu. Karena Anda memiliki begitu banyak energi untuk berbicara omong kosong, saya sarankan Anda menggunakannya untuk makan dan berkultivasi. Dengan keadaan Anda saat ini, saya bahkan tidak berpikir Anda dapat mengendalikan jiwa tipe terbang. Alat, oke. Huo Yuhao sudah terbiasa dengan sikap acuh tak acuhnya, jadi tidak terlalu terganggu olehnya. Dia dengan cepat menghabiskan makanannya sebelum mulai berkultivasi. 3 hari. Huo Yuhao membutuhkan waktu 3 hari untuk mempelajari semua tumbuhan di sumur api es Yin Yang. Tempat ini berisi lebih dari 2/3 rumput abadi dan beracun yang tercatat dalam bab obat dan racun senjata tersembunyi 100 pemisahan. Tempat ini pantas disebut tanah yang diberkati. Ada beberapa tanaman yang tidak tercatat di bab-bab, tetapi Delichate Shield Immortal memperkenalkannya kepada Huo Yuhao secara mendetail. Dengan bantuannya, Huo Yuhao berhasil mengubah ramuan khusus menjadi ramuan, dan dia mencatatnya di bagian belakang catatan. Baiklah, ingatanmu luar biasa. Aku telah mengajarimu semua yang aku tahu. Kamu murid yang baik. Setelah beberapa hari berinteraksi, Delichate Shield Immortal dan Huo Yuhao juga menjadi lebih akrab satu sama lain. Meskipun dia agak cerewet, dia sebenarnya adalah karakter yang cukup damai. Dia juga menjalin persahabatan yang baik dengan Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangguk, lalu menoleh ke arah tertentu.
Itu adalah area di mana rumput kerinduan yang patah hati tumbuh. Dia telah melihat produk ilahi yang diciptakan oleh rumput sebelumnya, tetapi dia tidak terburu-buru mengejarnya. Dia malah menghafal karakteristik khusus dari tumbuh-tumbuhan di sekitarnya. Terima kasih, Yuyu. Bisakah aku mulai sekarang? Huo Yuhao bertanya. Dia menjawab, kapan saja. Selama menurutmu itu mungkin, kamu bisa melakukannya. Setelah itu, kamu juga bisa mengambil 7 jenis tumbuhan yang berbeda dari tempat ini. Jika mereka telah berhasil berubah menjadi makhluk berjiwa tumbuhan, kamu bisa mengkategorikan produk jadi mereka berdasarkan efek obatnya. Misalnya, ada pil saya dan karet Ah Jiao. Ini adalah aturan yang ditinggalkan Tang San. Faktanya, pil dan karet akan dimasukkan di antara 7 jika Anda tidak melakukannya mengembalikannya kepada kami. Huo Yuhao berpikir sejenak sebelum berkata, apakah Fulmo on Piercing Autumn Dew yang telah kumakan termasuk? Bunga merah muda Delicateous Silk Immortal bergoyang sedikit, dan dia berkata, tidak. Itu digunakan untuk mengujimu. Jika kamu tidak lulus ujian, tidak akan ada yang mengikuti. Huo Yuhao segera berkata tanpa ragu, saya hanya ingin mengambil 2 hal hari ini, rumput kerinduan yang merindukan dan karet yang membara. Adapun 5 jenis lainnya, saya akan datang di masa depan ketika saya membutuhkannya, baiklah. Kenapa kamu tidak menginginkan pilku? Itu bisa menetralkan racun yang tak terhitung jumlahnya, ini sangat berguna. Teh Delicateous Silk Immortal mengiklankan kemampuannya sendiri. Huo Yuhao menjawab, saya tidak akan membutuhkannya sekarang. Saya akan meninggalkan 5 kesempatan ini untuk masa depan. Jika pasangan atau teman saya membutuhkan bantuan darurat di masa depan, akan lebih mudah bagi saya untuk menemukan herbal yang cocok di sini. Teh Delicateous Silk Immortal berkata, bagaimana dengan rumput es misterius adas bintang? Ini sangat cocok untukmu. Ini akan sangat meningkatkan kultivasimu. Agar konservatif, aku berharap itu meningkatkan kekuatan jiwamu setidaknya 5 peringkat. Itu menyerap dingin yang ekstrim dari mata air dingin ekstrim dan hujan dingin yang dipisahkan darinya lebih efektif daripada karet yang membara. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Leluhur Tang San berkata bahwa kita tidak boleh serakah. Aku telah menyerap embun musim gugur penembus bulan purnama, dan aku juga mendapatkan energi asal-usul langit dan bumi yang diserap oleh permaisuri salju dari mata air es dingin ekstrim. Aku tidak bisa menerimanya. Lebih untuk diriku sendiri. Energi asal akan membutuhkan waktu untuk dicerna sepenuhnya. Saat dia berbicara sampai saat ini, dia tertawa getir. Energi asal yang diserap dalam tubuhnya terlalu besar. Itu sangat besar bahkan kerangka Ice Jade Empress Scorpion dipenuhi dengan energi yang sangat murni. Tubuh Huo Yuhao sendiri seperti wadah yang terisi penuh. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin meledak. Dia harus sangat berhati-hati dalam kultivasinya sekarang. Dia hanya bisa mengaktifkan sirkulasi kekuatan jiwanya melalui meridian sempitnya untuk menyerap energi asal untuk digunakan sendiri. Meridiannya juga berada di bawah tekanan besar, sampai-sampai terluka secara internal karena dia terus-menerus diserang oleh energi asal dari mata air es dingin ekstrim. Bahkan sulit bagi kekuatan hidup Life Gold yang sangat besar untuk memulihkan tubuhnya. Huo Yuhao merasa bahwa permaisuri salju telah menggunakan batas tubuhnya sebagai cetak biru ketika dia menyerap energi asal tadi. Namun, Huo Yuhao juga bisa merasakan bahwa begitu dia menyerap lebih dari setengah energi asal, kultivasinya akan melonjak. Selain itu, akan lebih mudah baginya untuk menyerap energi asal yang tersisa begitu dia mencapai tahap itu. Jiwa bela diri Ultimate Ice-nya adalah hasil dari peleburan dengan permaisuri es. Kali ini, dia benar-benar mengubah tubuhnya menjadi tubuh es tertinggi. Ini juga merupakan niat permaisuri salju, dan itu akan sangat bermanfaat untuk perkembangannya di masa depan. Ulat es mimpi langit memberitahunya bahwa dia tidak akan menderita akibat penggunaan es tertinggi begitu dia berhasil menyerap semua energi asal. Setelah dia menyerapnya sepenuhnya, itu bahkan mungkin membantunya mendapatkan tubuh sejati jiwa bela diri. Satu-satunya masalah adalah dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyerap semuanya. Selanjutnya, kultivasinya saat ini macet di 3 cincin, karena dia tidak bisa mengaktifkan kekuatan jiwanya secara berlebihan. Seperti yang dikatakan Wang Qiuer, dia bahkan tidak bisa memerintahkan alat jiwa tipe terbang.